contoh alat assessment project profil itu adalah rubrik Bapak Ibu. Mengapa menggunakan rubrik dalam project profil? Saya selalu menggunakan why gitu ya. Kenapa sih gitu? Nah, kalau bagi pendidik itu rubrik yang efektif dapat mengurangi waktu yang dihabiskan pendidik untuk menilai karena sudah ada deskripsi yang jelas untuk menjadi acuannya gitu. Jadi deskripsi ini memastikan konsistensi objektivitas dalam nilai sehingga mengurangi ketidakpastian atau keluhan tentang nilai. Jadi kita udah punya data nih. Oh, anak-anak itu rubriknya seperti ini loh kayak gitu. Nah, contoh alat assessment project profil rubrik ini gitu ya bagi murid itu adalah memberikan pemahaman ke murid, pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi suatu tugas. Jadi, oh kalau aku nggak berkembang itu karena apa sih? Oh karena aku nggak mau kelompokkan nih sama teman-teman. Oh, ternyata aku belum bisa kolaborasi. Jadi anak-anak bisa reflektif sendiri. Jadi berarti untuk mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri, menggunakan rubrik yang ada gitu. Rubrik yang dipakai sebagai acuan pemberian umpan balik juga. Jadi anak-anak juga sudah terbiasa. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk membuat rubrik yang efektif untuk P5 ini ya, untuk project profil, kita sebutnya project profil gitu ya Bapak Ibu daripada penguatan project profil Pancasila gitu kelamaan ya profil gitu aja. Jumlah kriteria tingkatan kualitas performa itu ada 3 sampai 5 kualitas performa dari dua performanya. Jadi deskripsi yang jelas, jadi mulai dari akan ada mulai berkembang, sudah berkembang gitu anak-anak sampai titik mana sih ya. Nah, nanti dideskripsikan yang jelas dapat dibedakan antara tingkatan memiliki kriteria dan deskripsi rinci gitu ya, sesuai dengan tingkatannya. Jadi hal yang membuat memenuhi mulai berkembang tuh anak-anak sampai mana sih? Kalau dikatakan sedang berkembang, anak-anak tuh sampai mana? Oh, berkembang sesuai harapan itu yang dinamakan berkembang sesuai harapan. Oh, kalau berkolaborasi dia memang tahu nih harus berkelompok itu ngapain aja diskusi itu. Nggak perlu dikasih tahu, diskusi dulu di ini. Tapi dia cukup mengetahui temanya hari ini kita akan berdiskusi tentang suatu hal gitu, tentang sampah. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kalau mereka masih ngobrol sendiri, oh kayaknya belum bisa dikatakan berkembang sesuai harapan gitu ya. Dan anak-anak tahu, oh kemarin mungkin karena coba ditanya, dia akan menjawab apa enggak gitu ya. Pasti mereka akan tahu kok sejauh mana capaiannya dia. Selanjutnya, deskripsi yang mudah untuk observasi ini Bapak Ibu. Rubrik yang dibuat itu mempermudah penilaian dan menjaga penilaian tetap objektif. Jangan sampai kita ada dilema etis karena si anak ini sering banget nih gitu. Em, apa ya, sering banget nih deket-deket dengan kita, terus kita kasih nilai yang bagus. Enggak, tapi lebih karena performa si anak ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, gitu ya, sudah sangat objektif untuk menilai anak-anak gitu ya. Jadi perlu banget penjelasan kriteria dari nilainya, penjelasan juga dari deskripsi dari em, berkembang sesuai harapan tuh seperti apa, gitu Bapak Ibu. Nah, baik. Dokumen project penguatan yang perlu diperhatikan lagi untuk membuat rubrik itu dokumennya. Dokumen project penguatan profil dari fase A sampai E itu seperti apa? Terus tipe aktivitasnya itu seperti apa? Dari subelemennya itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu nanti buka buku dimensi di sana ada subelemen-subelemennya dicoba dicek. Nah, argumen dari situ itu bisa dijadikan apa ya? Jadikan deskripsi jadi berkembang sesuai harapan tuh seperti apa? Itu udah ada kriterinya di dimensi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nyari lagi kalimat-kalimatnya untuk membuat rapor, tapi udah ada tuh di dimensi gitu. Libatkan peserta didik merancang rubrik juga. Bagaimana mereka berkontribusi membuat penilaian dengan cara bermakna. Misal disediakan rubriknya, terus anak-anak yang mengisi, yang mencentang. Oh, temanku ini biasanya bisa buat penilaian teman sebaya atau self assessment atau penilaian diri sendiri gitu ya, atau reflektif gitu. Apakah aku sudah bisa gitu ya untuk berkolaborasi dengan teman-teman? Apakah aku sering
berpikir terlebih dahulu untuk komentar di Instagram atau malah ternyata asal eh, tergugah emosinya ketika ada hal yang mengusik empati langsung komentar tanpa mengetahui em, apa ini seluk-beluknya atau mengetahui dasar perkaranya gitu. Nah, itu anak-anak diminta untuk mencentang rubrik. Nah, dari situ Bapak Ibu, anak-anak akhirnya merasa, oh aku tuh seperti ini ya gitu. Oh, nanti kalau anak-anak gak jujur gimana? Itu adalah tanggapan kita sebagai orang dewasa merasa nanti kalau anak-anak nggak jujur, anak-anak sendiri kadang tuh belum berpikir untuk membohongi kita, Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah percaya, ajarkan yang terbaik untuk anak-anak.